Just fix it 11, or I'll take it to the Genius Bar. We're definitely naming our kid Cher! Hey! Maximum effort. Hey, Hugh, you want to play Wolverine one more time? Yeah, sure, Ryan. Aku mencium aroma-aroma marketing. Ya, baru banget tadi malam Ryan Reynolds membocorkan penampilannya bersama Hugh Jackman yang lengkap dengan suit kuning ikoniknya seperti di komik. Walaupun sebenarnya ada beberapa netizen yang nyinggung gitu ya, cuman tidak perlu dibahas ya. Terus paginya rilis juga beberapa bocoran terkait dengan Deadpool 3 yang bakalan bertemakan multiverse. Walaupun jujur nih ya, gue agak paranoid gitu dengan tema multiverse yang dibawakan oleh Marvel Studios. Tapi banyak yang nanyain juga kapan bang bahas Marvel lagi. Nah ini gue bahas nih, makanya di subscribe, aktifkan juga loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, Iguzo. Ini dia bocoran foto serta bocoran sedikit cerita dari film Deadpool 3. And welcome back to Clip-on-X Breakdown. Oke, nggak usah basa-basi, baru banget beberapa menit yang lalu gua dapat info terkait bocoran-bocoran dari film Deadpool 3 yang katanya bakalan bertemakan multiverse. Nah, pada bocoran tersebut kita bisa lihat kalau Hugh Jackman kembali dalam perannya menjadi sosok Logan atau Wolverine. Tapi kali ini penampilannya tuh berbeda cuy, karena dia itu pakai kostum komik accurate-nya. Bener-bener kostum kebanggaan Wolverine di komik lah. Gila, ini jiwa inner child gua menggebu-gebu cuy lihat akhirnya Wolverine pakai baju ikoniknya itu dengan elemen warna kuning siluet hitam. Beberapa orang ada yang kurang suka dan bilang kurang cocok. Well, bagi gua pribadi gitu ya, cocok atau tidaknya sebuah kostum superhero itu bergantung pada pembawaan dari sosok aktornya itu sendiri. Dulu Pattinson juga dihina habis-habisan karena suitnya aneh. Begitu rilis banjir pujian buktinya. Jadi pesan yang gua sampaikan ya, nggak usah lo rendahin dulu kostumnya. Apalagi ini Hugh Jackman cu. Dia itu terlahir untuk jadi Wolverine, jadi percayain aja sama dia. Bahkan sampai beda universe pun Wolverine-nya tetap dia cuy yang peranin. Saking berharganya nih aktor sebagai Wolverine. Nah, untuk bocoran berikutnya itu kita diperlihatkan kalau sosok Wolverine akan sempat terlibat pertarungan dengan Deadpool di sebuah perbukitan. Agak kurang jelas ini sih, tapi pantai atau perbukitan kering gitu ya. Masih belum jelas banget lah, tapi intinya mereka itu ujung-ujungnya bakalan aliansi atau berteman. Ini dibuktikan dari foto yang ini ya, dimana Deadpool jalan berdampingan dengan Logan. Gue curiganya ini adalah Eden, sebuah tempat yang hadir pada film Logan. Nah jelas ini berhubungan dengan film Logan yang mengambil setting waktu 2029. Pada channel YouTube Ryan Reynolds pun mereka sempat mengkonfirmasi bahwa film Logan gak akan diotak-atik sama mereka. Logan tetap mati di film Logan. Nah, itu artinya terdapat beberapa kemungkinan kalau si Logan ini berasal dari universe yang berbeda dengan yang kita lihat di film Logan. Jadi, Logan yang ada di film solonya itu merupakan orang yang berbeda dengan yang ini. Mungkin gitu. Nah, kini menjadi pertanyaan besar. Lantas Logan yang mana yang tag team dengan Deadpool? Sekarang kita throwback sedikit dengan film multiverse terbaik sepanjang masa dengan cameo serta plot yang sangat-sangat masterpiece sekali, Oscar worthy lah pokoknya, yaitu Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ya, di film ini kita melihat beberapa kemiripan dengan Logan yang hadir di film Deadpool 3. Cukup lo lihat Profesor Charles Xavier aja yang sangat akurat dengan animasi X-Men. Nah bisa jadi Logan yang ada di Deadpool ini adalah Logan yang berasal dari Earth 838. Karena beberapa scooper orang dalam juga udah banyak gitu ya yang infoin kalau Earth 838 akan kembali tampil pada film Deadpool 3. Entah rumor itu benar atau tidak, tapi kalau dilihat dari kostum Logan di Deadpool 3 ini
mirip pisan gitu ya sama yang di animasinya cuy. Cuman beda di pergelangan tangan sama cancutnya. Dua hal itu mah bisa diwajarkan lah ya. Hugh Jackman kan udah tua brody. Kalau ditunjukin tangannya udah keriput gitu, udah kurang oks. Dia muncul jadi Wolverine aja lu udah harusnya bersyukur cuy. Kalaupun keriputnya mau di CGI juga ribet cuy, di tracking gitu kan tangannya, aduh anjir suram. Ngeribetin, mending ditutup aja sekalian gitu. Mungkin gitu di pikiran sutradaranya. Foto berikutnya ini nih yang sangat menurut gua tergoreng sekali di media-media termasuk di gua, yang akan gue jadikan sebagai thumbnail anjing. Yap, foto yang memperlihatkan logo 20th Century Fox dihancurkan oleh Logan dan Wade Wilson cuy. Gokil sih ini, breaking the fourth wall-nya udah di luar Nurul guys. Tapi seru gitu, gimana ya? She-Hulk keluar ketemu Kevin tuh gue kayak enek gitu ngelihatnya. Tapi kalau gue lihat yang ini justru malah makin hype. Sebenarnya kan konteksnya sama ya. Jelas ini bisa jadi ngasih clue ke para fans kalau film ini akan ngambil referensi komik Deadpool Kills the Marvel Universe. Bedanya mungkin si Deadpool ini bakalan membabi buta universe-nya Fox aja. Pada komik Deadpool Kills the Marvel Universe itu terjadi bukan di universe utama ya guys ya. Nah pada universe tersebut mentalnya si Deadpool ini mulai terganggu gitu. Sampai akhirnya Logan ini membawa Deadpool ke Ravencroft. Nah di Ravencroft bukannya dia sembuh, si Deadpool malah jadi makin parah dan muncul sebuah entitas suara yang selalu membisikkan Deadpool untuk membunuh semua hero di universe tersebut. Sampai pada suatu titik suara misterius ini akhirnya memberitahu bahwa apa yang dilakukan Deadpool itu sebenarnya hanyalah bagian adegan yang dilihat oleh para penonton, atau dengan kata lain Deadpool diberitahu kalau dia hanyalah karakter fiksi. Dia merasa bahwa hidupnya yang menyedihkan ini malah jadi bahan hiburan bagi para pembaca komik. Makanya dia merasa tidak ada goals lagi di hidupnya selain membuat para pembaca komik terhibur. Entahlah cerita dark seperti itu akan dibawa masuk ke live action atau enggak, atau justru adegan logo Fox runtuh ini hanya bagian dari komedi pada Deadpool 3 seperti layaknya Deadpool yang bunuh Ryan Reynolds saat melihat skrip Green Lantern, atau dia yang ngebunuh bayi Hitler, atau seperti gambar Green Lantern yang hadir pada opening Deadpool pertama. Itu semua bisa saja hanya dijadikan bahan komedi yang tidak ada hubungannya dengan inti cerita di film tersebut, karena memang konsepnya Deadpool itu kan breaking the fourth wall ya. Atau bisa saja Deadpool sudah merasa jengkel dengan konsep waktu yang ada pada dunia ini karena dia berusaha mengubah sesuatu menggunakan mesin waktunya Cable. Namun hasilnya nihil. Universe-nya tidak berubah apapun tapi malah bercabang. Mungkin saja itu bisa terjadi karena menurut rumor Deadpool juga akan terlibat dengan TVA atau Time Variant Authority, di mana pada rumor tersebut menjelaskan bahwa ini semua dikarenakan Deadpool yang melakukan banyak sekali percabangan timeline, dari ngebunuh bayi Hitler, nyelamatin bininya, nyelamatin X-Force, sampai berbagai macam hal bodoh dan random lainnya. Ada satu teori yang mungkin bisa saja terjadi. Karena aksi Deadpool yang barbar pakai time travel ini, Universe Fox akan mengalami incursion hingga pada akhirnya akan hancur. Itu semua diakibatkan oleh ulahnya si Deadpool ini, cok. Menurut kalian mana tuh yang sekiranya masuk akal? Jujur menurut gua karena konsep multiverse yang sangat unlimited dibikin sama si Kevin ini ya, kita tuh jadi nganggep semua rumor tadi tuh bisa terjadi gitu cuy. Tentu saja ini adalah teknik marketingnya si M Turut ya guys ya, dimana mereka emang sengaja membocorkan segala hal di behind the scene biar jadi bahan konten buat channel-channel kayak gua gini, terus dapat marketing gratis deh. Karena secara tidak langsung ya gua kan mempromosikan film mereka ya nggak sih. Oh ya satu lagi, pegang omongan gua nih, ini insting gua aja sih sebenarnya. Apa yang bocor ini pasti bakal nongol di trailer pertama. Nanti setelah trailer pertama akan ada bocoran lagi nih. Nah bocoran yang muncul setelah trailer pertama itu akan muncul di trailer kedua. Begitu juga seterusnya sampai final trailer, TV spot dan lain sebagainya. Makanya buat kalian fans yang baru pertama kali ngikutin MCU gitu kan ya, abis maraton dan pengen nunggu film Deadpool 3 ini, saran gua lu tonton trailer 1, trailer 2 sama final trailer aja. Udah itu cukup. Jangan tonton TV spotnya karena semakin kesini itu pasti bakal spoiler banget.
Itu udah pasti karena mereka jualan spoiler cuy. Udah berapa kali dikritik sama media-media barat pun juga sama kayak gitu. Cuman tetap aja dilakuin karena ya mungkin itu template dari mereka aja gitu. Nah kalau misalkan kalian nggak mau kena spoiler ya udah jangan tonton TV Spot. Itu fatal banget cuy kalau nonton TV Spot tuh. Oh iya satu lagi, pada film ini juga udah dirumorkan akan bergelimang cameo dari Fox ya. Katanya sih gitu, tapi kan gue belum berani ambil rumor ini bener gitu ya karena belum dapat info dari orang dalam di Twitter cuy. Nanti kalau udah dapat info dari orang dalam dari Twitter gitu ya, gue bikinin konten. Untuk saat ini yang baru terkonfirmasi Logan make suit komiknya. Mereka berdua sempat berantem, habis itu aliansi, terus Universe Fox hancur cuy. Udah itu dulu. Sebenarnya ini tuh secara tidak langsung sebenarnya ya mengkonfirmasi nggak sih kalau Deadpool ini adalah Deadpool yang dari universe dia, bukan Deadpool di Earth 199999, atau justru emang Deadpool itu nggak eksis di Earth 19999. Bisa jadi kayak gitu loh. Sama halnya kayak Sony yang memilih untuk mentiadakan Oscorp di universe MCU. So, kira-kira itu tadi adalah bocoran terkini dari film Deadpool 3. Tentu saja kalian silahkan subscribe, aktifkan loncengnya supaya dapat update terbaru kalau gue upload video yang lainnya. Di channel ini nggak hanya breakdown tapi ada alur cerita dan juga segmen nobar yang dimana gue akan ngebahas tokusatsu Jepang terkhusus Ultraman untuk saat ini ya, karena kita sedang maraton Blazar atau Ultraman Blazar. Jadi fans Ultra, fans Marvel, fans DC, fans Monsterverse bisa assemble bareng di sini guys. Terima kasih yang sudah nonton. Gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.